Oke, ini adalah bisa dibilang hal paling pertama yang gue buat sebagai seorang content creator. Pertama-tama ya, gue nggak. Gue bukan orang yang bisa public speaking dengan baik ya sebenarnya. Bukan juga orang yang tahu banget gitu sebenarnya. Dibilang tahu ya sekedar tahu, kurang punya. Bisa dibilang ya gue punya gue punya penyampaian gue sendiri, intinya itulah. Dan ya pokoknya itu, langsung aja kita masuk kontennya. Mungkin gue tuh akhir-akhir ini sangat suka dengan membedah segala sesuatu yang sudah pernah gue lihat atau pernah gue alamin. Salah satunya itu adalah sebuah kartun dari tahun berapa itu? Tahun 2000-an. Kartun ini ada waktu gue masih kecil gitu kan, setiap gue mau berangkat sekolah. Namanya adalah Avatar: The Last Airbender. Dan mungkin kalau sekedar cuman membedah kartunnya secara keseluruhan ya, mungkin yang kita bahas adalah balance gitu kan. Karena mau bagaimanapun juga kan, yang membuat seorang avatar itu adalah avatar dalam sebuah universe-nya dia itu lagi dan lagi itu balance dalam sebuah karakter. Tapi kita nggak bakal bicara soal avatar itu sendiri, tapi kita bakal membedah satu karakter yang menurut gua karakter ini karakter yang semua orang suka ya, semua orang merasa bisa relate. Dan seandainya ada setiap orang punya karakter ini dalam hidupnya, gue yakin mungkin akan lebih terarah gitu ya. Paman Iroh atau Uncle Iroh. Paman Iroh ini karakternya, gue pada awalnya berpikir kan waktu itu masih kecil kan, kita belum punya wawasan seluas sekarang gitu, kita belum punya pengalaman sebanyak sekarang ketika sudah dewasa gitu kan. Beliau ini orang yang pada awalnya gue lihat sebagai anak kecil kayak suka ngelawak gitu kan, suka ngelucu dan sebagainya gitu. Tapi mau semakin kesini gue semakin sadar ada beberapa value yang bisa kita ambil dari Uncle Iroh itu sendiri. Yang pertama, beliau itu bijak, sangat bijak. Kebijaksanaan beliau ini bisa kita lihat di beberapa episode di Avatar: The Last Airbender. Sebenarnya bukan di beberapa, tapi kayaknya hampir semua deh, dimana Uncle Iroh ini muncul gitu. Di setiap scene kita bisa lihat kebijaksanaannya. Bahkan ketika beliau ngelucu pun ya, sebenarnya itu pun gue lihat sebagai salah satu tanda kedewasaan gitu, untuk seolah-olah beliau ini adalah tokoh atau karakter yang diciptakan untuk menyeimbangkan, untuk mengimbangi Zuko yang pada waktu itu di awal pemarah gitu kan, atau mungkin Komandan Zhao yang bertindak sewenang-wenang dan lain sebagainya gitu kan. Yang mana pada saat itu emang negara api, kalau kita mau bedah ya, itu sudah dikuasai oleh pride mereka, oleh kebanggaan akan bangsa mereka sendiri gitu. Jadi sesuatu yang terselimuti oleh ego itu
belum tentu bagus gitu. Bahkan kebanyakan pun juga malah lead out itu apa bahasa Indonesianya ya? Mengarah ke sebuah bencana gitu kan. Atau mungkin beberapa scenes yang gue ingat aja ya, gue nggak tahu juga sebetulnya sih. Gue nggak menyimpulkan secara spesifik itu di episode berapa dan berapa, nggak, cuman ada scenes di mana seringkali kita lihat formatnya itu si Zuko yang pada saat itu tuh sebenarnya kita bisa lihat sebagai anak muda ya, dimana kita merasa butuh pengakuan gitu kan, kita merasa dimana kita butuh kasih sayang tapi kita nggak dapat, sehingga pada akhirnya kita tuh bingungnya kenapa Mas Bram. Jadi gini, kalau kita mau bedah Zuko, kita nggak mau bedah secara jauh ya, karena ini video lagi dan lagi soal Uncle Iroh gitu kan. Kalau kita mau bedah lebih jauh, sebenarnya karakter Zuko ini kita bisa lihat dari sebenarnya, jadi intinya adalah karakter Zuko ini dia punya internal konflik, dia punya konflik di dalam dirinya sendiri antara dua pribadi. Yang pertama itu pribadi dari ibunya yang ngebesarin dia, pribadi yang bisa dibilang ramah dan lembut gitu, pribadi yang bisa dibilang mengayomi gitu. Dan kalau kita bicara soal maskulinitas itu tidak selamanya mengenai ego, tidak selamanya mengenai sesuatu yang harus berhubungan dengan arogansi, tidak. Tapi juga sesuatu yang berhubungan dengan tegas. Bedakan antara tegas dan arogan itu dua hal yang bisa dibilang berbeda sangat tipis, tapi dua hal yang berbeda. Nah, arogansi itu sendiri sebenarnya bisa jadi terletak di sebuah pemicunya itu kayak ketegasan, tapi mungkin kayak semacam sifat tegas dari seorang yang terlalu berlebihan gitu kan, karena orang itu menganggap bahwa itu adalah hal yang efektif untuk diterapkan pada setiap situasi dan kondisi, sehingga secara tidak langsung orang itu menanamkan sebuah bibit kesombongan ke dalam dirinya sendiri gitu. Itu adalah kita lihat di karakter kedua, di mana Zuko ini merasa ada internal konflik dalam dirinya, yaitu ayahnya sendiri sekaligus penguasa negara api, yaitu Ozai. Nah, dua karakter ini kita bisa lihat saling bertabrakan gitu. Tapi kalau kita lihat di episode awal-awal di mana Zuko ini masih terlihat pemarah dan lain sebagainya, Awan Iroh itu selalu ada di situ gitu. Selalu mengajarkan ke Zuko bahwa pengendalian dari elemen api itu bukan sesuatu yang berdasarkan amarah sebenarnya gitu. Ya mungkin berdasarkan amarah gitu kan. Karena kalau kita lihat dari Azula, dari Ozai dan beberapa pengendali api yang kita lihat di dalam show itu gitu kan, itu semua punya dasar amarah gitu. Walaupun sebenarnya dasar dari pengendalian elemen api itu adalah sebuah tujuan gitu. Semakin tujuanmu itu ada, maka semakin besar pengendali kekuatanmu dalam mengendalikan elemen itu. Dan ini bisa kita lihat sebenarnya di dalam episode hampir-hampir akhir, di mana Zuko ini berusaha untuk reach out ke Aang gitu kan, dan kawan-kawan. Dia berusaha untuk bisa mengajarkan Aang elemen api, tapi karena di dalam dirinya sudah tidak ada amarah, karena dulu kayaknya kan tujuan dia itu kayak amarah gitu. Dia pengen membuktikan dirinya gitu, tapi ketika tujuan itu sudah hilang, dia tuh susah buat mengendalikan elemen api, bahkan sampai hilang apinya gitu.
Dan perlu kita pahami bahwa di awal-awal pun sebenarnya Paman Aero ini menanamkan sebuah mindset ke dalam diri Zuko bahwa elemen api itu sebenarnya melalui teknik pernapasanmu gitu, melalui ketenangan di dalam dirimu gitu. Tapi ya lagi dan lagi Zuko gitu kan, namanya Zuko di awal episode itu dia apa ya istilahnya kayak anak muda yang di era rebel mungkin. Jadi dia masih berusaha untuk membuktikan dirinya lagi dan lagi, termakan oleh arogansi gitu kan. Lalu sifat lain dari Uncle Iroh adalah pemurah. Ini lagi dan lagi kayaknya ada di hampir semua episode di mana Uncle Iroh ini muncul gitu kan. Karena beliau ini kayak seringkali memberikan bantuan kepada orang tanpa mengharapkan balasan apapun. Hal ini bisa kita lihat di dalam salah satu episode yang paling gue senengin, yaitu Tales of Ba Sing Se, di mana ini menceritakan pribadi dari masing-masing karakter di dalam Avatar The Last Airbender. Bukan masing-masing ya, beberapa. Toph mungkin, Zuko mungkin, bahkan sampai Uncle Iroh pun menceritakan gitu. Nah, di sini adalah salah satu episode di mana gue merasa Uncle Iroh ini punya banyak depth, punya banyak kedalaman secara karakter. Beliau ini sendiri di dalam episode itu kita dihadapkan dengan beberapa scenes, diantaranya ketika beliau melihat sebuah bunga yang mana bunga ini bisa mekar cuman kalau diletakkan di tempat yang agak sedikit gelap gitu kan, tidak kena cahaya matahari secara langsung gitu. Dan dia melakukan ini bukan dengan arogansi ya, kayak ngasih tahu secara pakai ngebentak-bentak dan sebagainya. Enggak, beliau ini ngasih tahunya melalui tindakan aja gitu. Cuma tinggal digeser bunganya, bunga itu mekar, pedagangnya tersenyum gitu kan, lihat Uncle Iroh melakukan itu. Lalu selanjutnya adalah di mana ada seorang anak kecil yang menangis di hadapan ibunya gitu kan. Di sini kita diperlihatkan di mana Uncle Iroh ini main ukulele, nyanyikan sebuah lagu yang judulnya Leaves from the Vine. Gue mungkin bukan orang yang pintar nyanyi ya, cuman gue akan mencoba untuk menyanyikan sebaik dua bait. Leaves from the vine, falling so slow, like fragile tiny shells drifting in the foam. Nah, itu adalah cuplikan lagu yang barusan gue nyanyiin. Itu sebenarnya bisa kita lihat di akhir scenes gitu kan. Tapi gue mau cerita dua scenes setelahnya. Scenes kedua itu di mana beliau ini sedang dalam perjalanan menuju ke arah sebuah bukit. Nantinya kita bakal bedah itu. Di mana beliau ini dihadapkan dengan segerombolan anak kecil yang sedang bermain bola menggunakan earthbending gitu, atau pengendalian bumi atau tanah. Ya, pada waktu itu bola itu melesat jauh sampai mecahin kaca orang gitu kan, jendelanya orang gitu. Nah, orangnya ini marah gitu. Nah, di sini yang Iroh berusaha untuk mengasih tahu ke anak kecil gitu kan, namanya anak kecil gitu lagi kalut gitu kan, apalagi sama orang dewasa gitu. Beliau ngasih tahu yang intinya itu adalah yang terbaik sebenarnya adalah untuk mengakui kesalahan, berusaha untuk minta maaf, dan berusaha untuk reclaim kehormatan kalian sebagai seorang manusia gitu. Tapi lagi dan lagi itu bukan situasi yang baik untuk itu. Makanya kalau bilang not this time gitu kan, run gitu.
tapi kayaknya ini bukan waktu yang pas untuk itu deh. Jadi kita lari gitu. Nah, ketika lari beliau sampai ke sebuah gang, kita dihadapkan dengan scenes ketiga, yaitu di mana keempat ya berarti itu yang anak kecil main bola, itu scenes ketiga. Oke. Jadi di scenes ini gue lagi melihat sebuah depth line dari Uncle Iroh itu sendiri, di mana beliau ini waktu itu ditodong gitu. Tapi beliau ngelihat kayak ini orang kayaknya nggak pas gitu untuk nodong gitu. Maksudnya kayak itu bukan sesuatu yang ada di dalam dirinya, karena dari kuda-kudanya aja udah nggak mengintimidasi gitu, apalagi dari mukanya gitu. Nah, singkat cerita beliau ini ngasih tahu bahwa kayak itu bukan kuda-kuda yang pas gitu kan. Terus beliau ngejatuhin orang itu, melompokkan orang itu, dan beliau membantu orang itu berdiri lagi. Secara nggak langsung beliau ini seolah-olah bilang kayak ini loh stance kuda-kuda yang lebih baik itu kayak apa gitu, sini gue bantu gitu. Kayak lo sudah berusaha untuk menjahati gue, tapi gue berusaha untuk ngebantu lo gitu. Karena mau gimana pun ini adalah karakter yang gue punya sebagai seorang manusia gitu. Situ gue melihat kayak wah, ini orang punya value yang lagi menurut gue sangat-sangat mengagumkan gitu. Tapi kan gue kan waktu masih kecil, belum tahu apa-apa gitu. So sama Uncle Iroh orang ini diajak ngeteh, diajak duduk ngeteh gitu. Beliau menyampaikan bahwa beliau itu sebenarnya percaya bahwa orang ini bisa menjadi apa yang dia impikan gitu. Lalu beliau bilang sebuah kalimat yang sampai saat ini tertanam dalam diri gue. Mungkin kayak terngiang-ngiang sampai sekarang gitu kan. Ya, it is always best to believe in yourself, tapi juga di sisi lain kita juga perlu untuk terkadang kita butuh bantuan dari orang lain gitu. Jadi kayak ya memang percaya diri itu baik gitu, kayak lu harus percaya sama diri lu sendiri, tapi di sisi lain juga sedikit bantuan dari orang lain itu bukan suatu hal yang yang bisa membuat lo itu jatuh sebenarnya, yang bisa membuat lo itu turun harga diri lo gitu kan. Lagi dan lagi ini adalah pelajaran bahwa kayak honor atau kehormatan itu lagi dan lagi bisa membuat lo korup juga gitu, arogansi gitu. Yang tadi gue bilang di awal gitu. Lalu dari secara nggak langsung si Uncle Iroh ini ngebuat orang yang tadinya pengen ngejahatin dia itu jadi orang yang positif, jadi orang yang kembali menjadi percaya pada dirinya sendiri gitu. Gue ngeliat ini value lain gitu. Lalu juga ini adalah sisi yang orang seringkali nggak bisa lihat ketika kita ngeliat animasi spiritualitas. Nah, sisi ini sebenarnya bisa kita lihat di scene terakhir di Tales of Ba Sing Se, di mana ini scene yang menceritakan Uncle Iroh itu sendiri gitu kan. Jadi perjalanan yang tadi di Uncle Iroh tempuh itu sebenarnya adalah perjalanan menuju sebuah bukit di mana beliau pengen tribut, pengen mengenang anaknya sendiri yang pada waktu itu beliau nggak bisa bantu sehingga anaknya itu meninggal di dalam peperangan. Itu juga hal yang membuat beliau akhirnya turun tahta dari jenderal menjadi ya Uncle Iroh yang kita tahu gitu. Lagu yang tadi gue nyanyikan di scenes kedua, dimana ada anak kecil yang diperlihatkan menangis, itu sebenarnya lagu yang beliau nyanyikan untuk mengenang anaknya sendiri. Yang mana tadi gue nanyain cuman cuplikannya aja gitu, karena gue ngerasa gue pengen menghargai, pengen mengenang
voice actornya. Mungkin kalian bisa lihat sendiri nanti. Gue bakal naruh link di bawah. By the way, tadi sampai mana? Spiritualitas. Lagu yang tadi gue nyanyikan di scenes kedua, di mana beliau ketemu sama seorang anak kecil yang lagi nangis gitu kan. Beliau pengen berusaha ini. Sebenarnya itu adalah lagu yang beliau nyanyikan untuk mengenang anaknya yang tewas di medan perang pada saat itu. Dan kayak yang tadi gue bilang, itu adalah hal yang sama yang menyebabkan Uncle Iroh ini mundur dari posisinya sebagai jenderal. Padahal pada saat itu sebenarnya kalau kita bedah dari segi silsilah ya, Uncle Iroh ini sebenarnya semacam pewaris tahta dari ayahnya sendiri yang waktu itu jadi apa ya? Yang waktu itu menjabat sebagai raja dari negara api itu sendiri. Dan bahkan beliau dijuluki The Dragon of the West gitu. Tapi kok beliau mundur gitu. Ya, sebenarnya ada banyak faktor sih. Kayak kita bisa lihat dari betapa beliau itu sebenarnya paham bahwa ya, medan perang itu banyak sesuatu yang dikorbankan di dalamnya gitu. Banyak sesuatu yang bahkan kita nggak bisa membayangkan tuh bakal kejadian, tiba-tiba bisa kejadian ke kita gitu kan. Salah satunya adalah kejadian di mana beliau kehilangan si anaknya ini. Dari sini gue bisa melihat kenapa Uncle Iroh ini nge-treat Zuko sedemikian rupa, karena beliau sendiri melihat refleksi anaknya dan dirinya sendiri. Anaknya itu Lutan namanya, by the way. Lutan dan dirinya sendiri di dalam Zuko, karena beliau melihat arogansi dan kebanggaan dari negara api yang berkobar-kobar gitu kan. Dan juga beliau sebenarnya melihat sisi lain dari Zuko yang masih waktu itu masih kecil ya. Waktu ditantang Nikai atau Nikai itu kalau yang belum tahu itu duel ya, sebuah duel yang bisa diselenggarain, bisa diadain oleh dua orang pengendali api untuk membuktikan siapa yang paling kuat gitu di antara keduanya. Nah, waktu kecil si Zuko ini juga istilahnya kayak beliau punya sisi lainnya, itu sisi dari ibunya yang mana lemah lembut dan berusaha untuk menghindari perang gitu, berusaha untuk menghindari loss of life, di mana itu nanti kita bakal bahas di beberapa topik berikutnya. Konklusi dari semuanya ini yang gue sampaikan ini adalah menjadi seorang lelaki itu nggak mesti termakan oleh arogansi. Kalau ya memang sifat tegas itu kita butuh gitu kan, tapi di sisi lain kita juga butuh sifat mengayomi, yang mana setiap orang itu seringkali lupa gitu akan hal itu. Mungkin itu aja dari gue. This is Bram and Assalamualaikum.